Jadi apa? Ini kan yang dibimbing oleh Pak Tito kemarin. Kita semua Bapak ada sudah beberapa waktu sekali lagi untuk Bapak ada beri Pak sebenarnya kita terus anggota pengajaran masuk dari pakar dari sekolah tinggi sama dari kota itu mobil kalau masuk tempat sekolahnya itu mau ya tidak sekolah tinggi kita harus masuk dan siapa dan juga untuk umum yang belajar usaha mereka seperti negara kita buka peluang kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena berkat dan kasih yang berlimpah tidak mengenal ruang dan waktu. Engkau selalu mengasihi kami semua yang hadir di sini maupun juga yang belum sempat dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Malam hari ini Tuhan, kami semua berkumpul sehati untuk memuliakan pengajaran dari Pak Tito. Sebelum kami memulainya, kami mohon berkatilah pura-pura ke Bapak Pastor Tito agar di dalam menjelaskannya boleh memakai bahasa yang sederhana sehingga mudah dimengerti dan ditangkap oleh para pendengar. Berkatilah kami juga semua, bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat benar-benar menangkap, memasukkan dalam hati kami dan juga menjadikan Alkitab sebagai petunjuk bagi jalan dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga juga Tuhan interaksi antara pembicara dengan para peserta juga boleh selain menambah pengetahuan juga memperkaya iman, pengalaman dan kasih. Inilah doa kami yang kami bawakan dalam kemuliaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam. Oke, kita masih datang lagi dan berkumpul bersama untuk mendalami Alkitab ya, sabda Tuhan. Nanti sebenarnya kita akan lebih banyak baca di dalamnya karena sempat sama kemarin kita tidak sempat membacanya. Ya. Oke. Dan sebenarnya tidak lebih banyak ini dia lebih terbuka. Kali ini pertanyaannya lebih terbuka dan macam-macam di dalam sekitar. Gitu ya. Tentu berbeda dengan yang kemarin masih ada itu pembahasan, tapi ini langsung kita gunakan sampai dengan jam 9 malam ini 2 jam sesuai itu kita selesai. Oke. Semalam ada pertanyaan tentang Deuterokanonica, ya kan, masih ingat ya? Nah, Deuterokanonica. Kalau kemudian ada pertanyaan tentang apa lagi ya? Apa? Ya. Yang penanya gimana ya? Belum ada semua. Belum datang, Ustaz. Oke, ya. Oh iya, tradisi nenek moyang dengan gereja apa adatnya bagaimana itu ya. Nanti ada yang di depan ini hasil kosong masih ada di sini biar itu ada yang kosong di sini itu bisa malu. Oke, silakan. Oke, nah boleh. Kalau saya bicara pakai begini bisa dengar? Bisa. Oke. Atau itu nanti jangan sampai tidak kedengaran? Dengar. Oke. Supaya saya bisa lebih bebas tanpa mic ya. Kalau sebentar belum tidak semua pakai data. Kalau ya oke, saya pakai ini saja. Tidak apa-apa supaya lebih kurang. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang kita sekali lagi kita punya Alkitab ini ya. Namanya Alkitab Deuterokanonica ya, kita sudah lihat kemarin yang ada tulisan. Kalau beli yang Katolik, beli yang ada Deuterokanonica. Tanpa yang itu
nanti bagian yang Deuterokanika ini tidak ada. Saya jelaskan sebentar, ini tidak ada. Yang ini masih yang lama dengan terjemahannya yang belum direvisi. Yang baru khusus yang ini Deuterokanika khusus ini di terjemahan yang baru yang revisi itu yang model ini tidak ada. Yang ininya ada. Mengapa? Karena ada komentar-komentarnya di sininya. Di bagian bawahnya ada penjelasnya, ada pengantarnya yang bagus. Ini kalau saya tidak salah di LBI ini harganya 150 satu dua yang ini kan. Kalau saya anjurkan kalau mau dalami Deuterokanika beli saja yang ini. Ada keterangan bagus, sejarahnya juga bahasanya sedikit bagus. Ini ya. Oke. Ini namanya Deuterokanika. Nah, kita tahu artinya Deuterokanika kan? Oke, tidak tahu ya? Oke, pelan-pelan. Oke. Ya. Oke. Sekarang saya jelaskannya begini. Kitab suci Katolik atau Kristen terdiri atas Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita tidak mengalami kesulitan dengan jumlah dari Perjanjian Baru, yaitu ada berapa? 27 kita. Tidak ada kesulitan. Mau denominasi manapun, gereja Protestan yang manapun, sama Katolik, juga Ortodoks, semua sama. Kristen, namanya Kristen, Perjanjian Baru sama sebanyak 27. Yang menjadi perbedaan dari gereja-gereja itu Perjanjian Lama. Oke? Kitab suci Perjanjian Lama. Nah, di Perjanjian Lama, dasar dari kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab suci orang Yahudi. Di Mesir. Saya sempat bawa kitab sucinya ya, yang semuanya tulis dalam bahasa Ibrani. Masih bisa ikut sekarang? Perjanjian Lama, dasar pertama itu adalah kitab suci orang Yahudi. Mengapa kita ambil? Karena Yesus itu orang Yahudi. Untuk mengerti Yesus kita harus mengerti juga seluruh tatanan Yahudi. Kita tidak bisa mengerti Yesus tanpa mengerti Yahudi, tanpa mengerti Perjanjian Lama. Kisah Perjanjian Lama bukan lama yang tuanya tidak dipakai lagi, tapi karena Allah membuat Perjanjian Lama itu dengan Musa dan Abraham. Tapi di dalam Perjanjian Baru Yesus sendiri yang datang. Oke, sekali lagi, karena kadang-kadang orang tanyakan, kenapa curi kitab suci orang Yahudi? Bukan curi, tapi kami mengerti tokoh Yesus. Untuk mengerti dengan baik, kami butuh dunia Perjanjian Lama, bahkan orang yang Yahudi. Sekarang bisa tangkap ini? Jumlah dari kitab suci orang Yahudi adalah 39. Oke? 39. Di mana itu di dalamnya? Di dalam kitab suci ini di mana 39 kitab itu? 39 kitab itu yang bukan Deuterokanika. Kalau kita buka daftar isinya, semua kitab suci Perjanjian Lama yang bagian atas ini itu 39 kitab itu adalah kitab orang Yahudi. Oke? Sehingga dasarnya pertama 39 kitab orang Yahudi. Bapak ada di sini? Ada di sini bisa, ada di sini bisa. Yang penting jangan dari sana ke sini. Kalau masih di belakang. Oke? Bisa tangkap sekarang? Saya pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Dasar utamanya adalah kitab suci orang Yahudi yang sampai sekarang mereka pakai, yaitu 39 kitab yang kita sebut
sebenarnya protokanonika. Proto itu pertama, kanon itu yang diterima, yang diakui. Ya, kanon. Oke? Proto, terima pertama. Semua gereja denominasi sama, protonya sama. Sama saudara Protestan, Ortodoks, dan Anglikan semua sama. Sama. Yang bedanya adalah Deuterokanonika. Mengapa disebut Deuterokanonika? Karena itu diterima pada kesempatan kedua oleh komunitas non-Yahudi. Oke? Ya, oleh komunitas non-Yahudi. Ya, sebenarnya pertama memang juga orang Yahudi, tapi dalam perjalanan diterima oleh non-Yahudi disehubungan dengan agama Yahudi. Nah, saya ulangi, Deuterokanonika itu tidak diterima oleh agama Yahudi, tapi sebagai kitab suci ya, tapi diterima oleh gereja. Alasannya apa? Alasannya adalah kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Bisa? Nah, orang Yahudi hanya untuk menerima kitab suci yang dalam bahasa Ibrani. Mari ada di sini. Ada di depan. Silakan ada di depan. Bisa? Oke. Nah, bahasa Yunani dan Ibrani itu bagaimana? Oke? Ini bahasa Yunani dan Ibrani seperti ini. Sekarang kita lihat ini saja ya. Oke. Ini bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibrani. Yang pertanyaan nama itu ya. Ada nama. Ya. Nah, siapa bisa bantu baca ini dulu? Genesis 3 ayat 1. Ya. Bisa baca ini? Seperti tadi malam itu yang ditulis, tapi ini diketik ya. Ya, bacanya kira-kira seperti ini. Dari arah kiri ke kanan ya. Ini tentang ular tadi. Ular. Yang ini namanya nahas. Ini nahas. Nahas itu artinya ular. Nahas. Ada tuh ular. B itu dan. Nahas. Hayat. Ingat hayat itu adalah atau hidup. Hayat. Ya. Hayat. Hayat. Arum. Arum itu cerdik. Arum ini itu artinya telanjang. Tidak ada permainan. Ya. Kalau orang itu juga ada permainan. Yang bisa arum dan arumi, gitu ya. Kalau orang yang cerdik di hadapan Tuhan, yang bijak, dia cerdas ya, dia dekat pada Tuhan, maka dia tidak rasa telanjangan itu sekaligus. Dia terbuka. Tapi ketika orang berbuat dosa, dia berusaha menutup. Dosa itu membuat kita makin menutup. Dalam konsepsi gereja Katolik, dosa itu bukan hanya melakukan saja langsung perintah Allah, tapi dikategorikan menjadi dosa itu adalah pemisahan relasi. Relasi dengan diri sendiri. Dalam pengertian saya bilang A, saya buat B, saya terpecah. Dosa pemutusan relasi dengan sesama menjadi relasi terganggu. Pemutusan relasi dengan alam, saya merusak alam. Dan pemutusan relasi dengan Tuhan. Pemutusan. Makanya ketika kita mengaku kembali, kita rekonsiliasi. Ya, rekonsiliasi. Nah, gitu ya. Jangan pikir bahwa dosa itu hanya kepada orang lain. Dosa terhadap diri sendiri juga. Ya, saya maunya begini, tidak bisa buat yang lain. Jadi saya terpaksa. Oke. Ini saya baca. Karena saya aru ikor hayat. Ini semua hidup hayat. Ya. Hasyade. Ya. Asher Adonai Elohim. Vayomer El Haisha. Ya. Dia berkata kepada Isya. Ki amar Elohim. Lo tokelu mikor etz hagan. Gan itu garden. Ya. Taman.
Jadi bunyinya seperti itu ya. Pokoknya kalau tidak percaya, kalau tidak tahu, percaya saja saya. Ya, ini bunyinya ini. Ini batomer Israel Hanahas Beverly H. Hagan lokal ini berkatalah perempuan itu kepada ular, dari semua buah di pohon di taman itu kami bisa makan. Ini Beverly H. Asher Bentok Hagan Amar Elohim Lo Tokelu Mi Menu Belo Bioloti Geubo Pen Timutu. Timutu Zerkonglah. Satu juga makanya waktu saya katakan kemarin, dia katakan ular katakan dia katakan begini, pastor itu tidak bagus. Yang pertama itu jangan sentuh, baru jangan makan kan. Tapi perempuan ini semuanya perintah Tuhan, dia katakan jangan makan, raba pun jangan. Ya kan? Kan orang bilang biasanya raba dulu baru jangan makan. Ya kan? Tapi ini perempuan katakan makan jangan jangan makan, raba pun jangan. Saya katakan begini, dia itu setia pada perintah Tuhan. Tuhan katakan semua pohon ini kamu boleh makan buahnya kecuali kamu jangan kamu makan. Itu perintah Tuhan yang tepat, dan dia tepat. Dan ditambah lagi sentuh pun jangan. Itu kata-katanya. Dia tidak mengubah sabda Tuhan. Dia tambah. Gitu. Kita tidak mengubah sabda Tuhan, tapi dia tambah untuk kita. Tapi bukan mengubah. Sehingga susunannya bukan lagi raba atau makannya tidak. Ya. Oke, ini hanya dengan katanya bahasa Ibrani yang ini. Orang Yahudi hanya menerima kitab-kitab suci yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Meskipun cerita tentang mereka, tapi kalau tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, mereka tidak terima. Itu singkatnya. Nah, banyak kitab Deuterokanonika, bukan banyak, semua ditulis dalam bahasa Yunani atau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Coba kalau ada kitab, kita buka kitab Sirach. Nah, di kitab Sirach ini, di kitab Sirach Yesus bin Sirach, kitab ini Deuterokanonika sebenarnya. Dan di pengantarnya dia bilang yang ini terjemahan ke dalam bahasa Yunani. Yang aslinya itu bahasa Ibrani. Tapi karena bahasa Ibraninya tidak ada lagi, yang sisa bahasa Yunani, maka tidak masuk di dalam kanon orang Yahudi. Nah, tulisannya bagus. Dah ambil. Bisa tangkap sekarang ya? Oke. Nah, bahasa Yunani seperti ini. Oke, kita lihat bahasa Yunani. Ini bahasa Ibrani. Nah, kita ambil dari bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani dari Injil Markus ya. Injil Markus. Ini. Nah, tuh bisa, ini bisa, kita bisa baca. Ini bisa ini. Ya. Coba. Arte tu evangelho Yesus Kristus dizem. Tu Cartos que grafai ento Isaia to profete. Itu apostelo non angelum pro prosopum su. Os katas que seiten orang su. Nah ini. Dan kalau tadi bacanya dari kiri, kanan ke kiri. Sekarang kita kiri ke kanan. Kami mau beri itu benar. Putar ke kiri, ya. Putar ke kanan. Nah, waktu studi bahasa ini kita pegang dua. Satunya baca ke kiri, satunya baca ke kanan. Hasil akhirnya putar ke belakang. Nah, jadi kemudian akhirnya ada beberapa kitab yang dimasukkan menjadi Deuterokanonika. Mengapa? Komunitas Kristen menilai ini kalimat kitab-kitab ini kitab suci dan penuh inspirasi. Meskipun tidak diterima oleh komunitas Yahudi,
dia diterima oleh komunitas Kristen karena nilai teologisnya banyak. Cerita tentang Rafael, cerita tentang orang mati, cerita tentang Allah yang berkarya secara baik dan membantu orang Israel. Ada di dalam Makabe dan semuanya. Bisa? Dan itu mengisi kekosongan generasi, kekosongan kitab suci dari tahun sekitar 300 atau 400 sampai tahun 0. Yang mulai bahasa Yunani masuk. Jadi sekitar 200-300 tahun dia isi. Yang komunitas Protestan tidak dapat. Karena mereka hanya mengakui sampai pada yang bahas akhir kitab kembali. Oke? Bisa tanda sampai sini dulu. Sehingga kitab sucinya kita ambil dari ini, dimasukkan ke dalam kitab suci kita. Nah, persoalan sekarang adalah kenapa sama saudara Protestan itu tidak mengakuinya? Oke? Ceritanya itu ketika reformasi Lutheran tahun 1500-an. Martin Luther dia baik. Dia mau memperbaiki gereja. Karena soalnya waktu itu adalah Paulus mengeluarkan surat indulgensi atau pengampunan dosa. Orang beli suratnya seperti obligasi. Dengan membeli surat itu dosanya diampuni. Mengapa? Karena mereka butuh uang untuk membangun Vatikan. Ya. Surat itu atau pembangunan apa saja. Yang penting bahwa indulgensinya dijual. Ya. Nah, si Martin Luther ini tidak suka pengampunan dosa ini, dia tidak seperti itu. Tidak boleh begitu diperjualbelikan. Dia tulis, tapi karena gerejanya kuat waktu itu, minta pertanggungan jawabnya dia, dan dia tetap pada pendiriannya. Akhirnya dia dikeluarkan dari gereja Katolik. Tapi si Martin Luther ini tetap saya Kristus, tapi saya tidak Katolik lagi. Makanya dia katakan, saya kembali ke perjanjian yang awal, Pro Testamentum, bukan Protestan itu bukan dari kata protes, tapi Pro Testamentum. Testamentum itu perjanjian, kembali ke perjanjian awal. Di mana itu saya hanya ambil perjanjian awal yang tanpa struktur. Artinya apa? Saya kembali. Nah, akhirnya si Martin Luther ini dia tidak bisa ambil lagi kitab suci Katolik. Dia ambil perjanjiannya yang pertama itu, dia ambil kitab suci Ibrani. Otomatis kitab suci Ibrani ini tidak ada Deuterokanonikanya. Tidak ada lagi. Dia ambil yang ini. Makanya mereka komunitas Protestan mereka hanya mengambil kitab suci orang Yahudi, yang lain tidak. Ini mereka akui, tetapi bukan sebagai kitab suci, sebagai apokrifa, sebagai tulisan suci biasa. Tidak lagi sebagai kitab suci. Nah, makanya di Indonesia terjemahan itu yang ini diterjemahkan oleh orang ini gereja Katolik dan kemudian digabungkan ke dalam Alkitab ini menjadi tanggungan dari gereja Katolik. Ya. Ini Deuterokanonikanya. So bisa tangkap ya? Kalau yang belum tangkap bisa beritahu lagi sekali lagi supaya saya jelaskan. Ini kita gereja Katolik ambil. Nah, sekarang pertanyaan, ada berapa kitab? Ada berapa? 7 ya? Tapi kalau kita hitung kelihatannya 9 ada. Ya. Kan? Di sini ada nih, kita lihat di daftar isinya. Tobit, Yudit, tambahan pada kitab Esdra, kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sirach, Baruk dan surat Nabi Yeremia, tambahan kitab Daniel, kitab 1 Makabe dan kitab 2 Makabe, ada 9. Tapi kita sebut 7. Mengapa? Karena tambahan Daniel dan tambahan Esdra itu bukan kitab, tapi dia kembalikan ke kitab aslinya, menjadi kitab Esdra dan kitab jadi tambahan. Jadi
ini menjadi hanya 7. Ya. Kedua kita tambahan kitab Ester kembali ke kitab Ester, tambahan Daniel masuk ke dalam kitab Daniel. Bisa? Nah, sehingga kita punya 39 ditambah 7 sama dengan 46. Perjanjian lama Katolik itu 46 ditambah perjanjian baru 27 menjadi berapa? 73. Nah, sampai di sini mengerti dulu kenapa sama saudara Protestan tidak ambil? Dasar mereka bukan mereka melawan Katolik, tidak. Mereka ambil dari kitab suci perjanjian lama, kitab suci orang Yahudi, yaitu hanya 39 kitab itu ya. Nah, kemudian kita tanya, cerita Katolik tambah-tambah? Bukan tambah-tambah, hanya kamu yang kurang saja. Dari awal kita sama, hanya karena memang bagaimana lah kita beda jalan sedikit, dan akhirnya kurang sedikit, tidak apa-apa. Jangan gas-gas, tetap ya, yang penting sama saja. Oke? Nah, tapi ini yang Deuterokanonika. Oke? Deuterokanonika. Namanya Deuterokanonika. Deutero itu kedua, kanon itu artinya yang diterima pada kesempatan yang kedua. Nah, baik, itu tentang yang ini. Isinya apa? Isinya itu tentang ya banyak kita sudah baca di dalamnya. Isinya udah Tobit dan cerita-cerita semuanya. Bahkan sebenarnya kitab Makabe itu ada 4. Nah, cerita ketiga dan keempat Makabe 3 dan Makabe 4 itu tidak masuk ke dalam karena itu sudah cerita tentang pertempuran di Mesir. Tidak lagi berhubungan dengan tanah terjadi di Israel dan semuanya. Itu jadi tidak dimasukkan ke dalam. Gitu. Komunitas Ortodoks malah lebih lagi, tambah lagi Mazmurnya 150, mereka tambah lagi satu Mazmur 151. Ya. Kita punya 150. Oke. Itu tentang Deuterokanonika bisa tangkap? Bisa ya? Oke. Kalau ditanya Deuterokanonika itu dari mana? Ya, itu komunitas Katolik ambil tulisan semuanya yang berbahasa Yunani menjadi tulisan suci, menjadi kitab suci. Sedangkan Protokanonika berasal dari kitab suci orang Yahudi. Oke. Nah, kenapa kita tetap ambil kitab? Jangan ke belakang. Oke. Oke. Nah, kalau saya sucikan ini, Deuterokanonika bagaimana sudah bisa jawab ya? Bisa ya? Intinya orang Yahudi perjanjian namanya yang 7 kitabnya itu diambil dari kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, itu sederhananya. Oke, sudah. Baik. Selanjutnya, nanti kalau mau apa bisa ambil ini. Saya dulu. Oke. Ya. Sekarang selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari malam sehubungan dengan tradisi nenek moyang. Apakah dia itu bisa dibenarkan atau dimengertinya bagaimana? Kami berjuang untuk bagaimana mengerti budaya ini, karena dokumen Adventist yang mengatakan dari Kursi Vatikan kedua ya, gereja juga mengakui adanya benih-benih kebenaran ilahi di dalam budaya itu sendiri. Benih-benih, tapi benih ini kadang-kadang terlalu dikuburkan dengan banyak kotoran juga. Maka benih ini harus juga dibersihkan. Tidak semua benih itu dia langsung bersih. Tapi kadang-kadang benih itu juga masih ditutupi dengan banyak hal yang lain. Bahkan ketika kita punya benih yang dulu, kalau kami masih dari kecil juga misalnya di sawah, kami harus putuskan tampil lagi padi, beras, padi, kapak itu. Yang berat bagus dan bentuknya bagus, itu akan menjadi bibit. Tidak semuanya baik.
maka kita harus lihat dulu dia turun dari sebenarnya. Kalau begini ya hilang ya sudahlah hilang mau kita ini kan sama seperti itu. Yang dituliskan kita ini adalah intisari sabda Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa berbicara melalui budaya kita. Tapi harus ada pembebasan budaya itu. Tidak semuanya bisa dipakai langsung. Tapi ada yang harus bersihkan. Itu. Nah, salah satu contoh. Kami di Momere ada namanya kulerai, berkat dengan air. Tapi pakai air kelapa. Jadi air kelapa itu diturunkan, dia pada kelapa itu diturunkan, tidak boleh dijatuhkan. Dia turunkan dan kelapa ini masih utuh, kemudian dibelah di batu ini. Kemudian untuk tamu datang, dia pakai air menerima dengan hati murni, nama hati murni. Jadi simbol itu ya. Ini bisa dipakai untuk mengakulturasi waktu Tuhan kasih kami pemberkatan. Air yang kelapa ini, kemudian kelapa itu yang sudah dibelah, tapi kemudian mohon berkat atas air itu sebagaimana air berkat lainnya, tapi ini air yang murni, tapi dengan wadah kelapa, dan kemudian direciki sebagai air berkat yang ini berkatnya. Tapi ambil kebijakannya dari rohani. Bisa. Itu salah satu. Persoalan dari malam adalah ada orang yang datang dan berdoa, lalu tiba-tiba dia minta petunjuk dari orang mati. Kadang-kadang orang mati datang, dan ketika orang mati datang, kemudian kita menjadi takut. Lalu kemudian muncul perpecahan. Tadi malam saya mimpi gini sakitnya gini karena mimpi gini. Galilah ini, galilah itu, semua lupa, semua gini. Bayangkan kalau 3 orang sakit, rumahnya juga obat terus. Ya kan? Menurut saya itu sudah tidak benar. Ya, artinya minta petunjuk dari mana? Itu kadang-kadang memang kita lebih menakutkan. Kita lebih takut kepada arwah nenek moyang kita daripada kepada Tuhan. Meskipun di dalam gereja Katolik kita katakan persekutuan para kudus. Nah, para kudus ini tidak pernah menyusahkan kita. Mereka, kalau kita baca dan membaca mereka, justru para kudus ini mereka yang menderita. Mereka tidak pernah membuat orang lain menderita. Mereka berkorban. Gitu. Tapi kalau orang kudus kemudian membuat orang lain menderita, itu pasti berkorban. Artinya begini, poin saya adalah begini. Kadang-kadang saya juga mimpi orang yang sudah mati. Tapi saya langsung bilang, lama ya saya tidak doakan mereka. Saya doakan mereka, selesai. Saya mereka ingat dan anda kami juga orang tua. Atau ingatkan kami juga anda akan Tuhan. Selesai. Kadang-kadang saya mimpi, kadang-kadang mereka mungkin marah-marah. Kita mimpi juga. Tapi saya tidak keluar dari dalam. Nanti dia marah saya, sepanjang hari saya gelap, dia seputus sampai sepikiran. Tidak, satu saja. Kalau memang dia berasal dari para kudus yang mengingatkan saya, mendoakan dia, dan dia ingat saya, lalu kemudian saya mendoakan dia, atau dia mengantar saya kepada Tuhan. Ingat, yang itu. Sehingga kita menjadi tenang, hidup kita jalan terus. Kita jalan terus. Di Samuel bab 1 ayat 28, Saul yang sudah ditinggalkan Tuhan, dia mohon kepada Tuhan dan Tuhan tidak jawab. Karena Tuhan sudah tinggalkan dia. Dia bilang cari tukang tenun. Akhirnya dicari satu perempuan untuk cari membangkitkan kembali orang mati atau omongan dia habis buat orang mati. Muncullah si Samuel. Dan Samuel bilang, kenapa saya tidur-tidur terganggu-ganggu? Dia bilang, karena saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab saya. Samuel bilang apa? Ya, memang Tuhan sudah tinggalkan engkau. Dia tidak mau jawab engkau lagi. Gitu toh? Nah, sama saja hasilnya juga. Gitu. Bahwa
Memang Tuhan sudah tidak bisa tinggalkan dia. Tuhan sudah tinggalkan Saul gitu ya. Jadi sama saja hasilnya. Tapi yang di sini adalah dosa Saul itu adalah dia tidak lagi percaya pada Tuhan, dia konsultasi pada orang. Nah, untuk gereja Katolik, apakah itu bisa diinkorporasikan? Kami berjuang juga, bahkan kami di Flores itu menjawab di berat. Mengapa? Orang bisa pergi ke gereja, mereka juga bisa pulang dari sana, mereka juga bisa ada bakti dan mereka di sana. Tapi kita mulai katakan bahwa ya ini kami menghadirkan mereka juga untuk datang bersama dengan kita. Tapi mesti diperiksa juga. Kadang-kadang mereka berdoa dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa berdoa kepada leluhur. Itu juga harus bersihkan. Jadi ada prosesnya di dalam sehingga memang iman kita itu kepada Tuhan. Dan yang lain seperti para kudus, ya, berdoa dengan perantaraan para kudus. Oke, mereka juga tapi juga berdoa kepada mereka. Gitu. Jadi memang itu menjadi PR kita juga. Kita juga kita yakini bahwa ada persekutuan para kudus, termasuk keluarga kita mungkin para kudusnya sudah juga menjadi kudus di surga. Silakan mendoakan kami masih bersiaran di dunia ini. Tapi pada saat bersamaan juga kita tunjukkan semua iman kita kepada Tuhan. Kalaupun ada petunjuk dalam mereka, itu hanya mendekati kita pada Tuhan dan mendekati kita satu sama lain. Kalau ternyata itu membuat kita berpisah, itu bukan dari kita. Kalau kita mulai tidak baik, itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu berjuang kita menjadi baik dan kita tetap bersama. Itu jawaban saya. Ya. Memang gereja meskipun mengakui budaya lokal, harus bersih. Ada yang harus dipikirkan ini. Ya. Gitu. Oke. Hanya inkulturasi itu bisa juga dengan tarian, bisa tarian, tapi tarian yang sedikit baik. Di Eropa mereka bisa menari karena menari itu identik dengan ekspresi diri. Gitu. Tapi kalau di Afrika, di kita sini menari itu adalah satu bagian dari kebersihan. Nah, itu bisa. Ketika kita dari sini para suster datang ini atau di Amerika menari bawa persembahanmu nanti indah ya. Karena kita menyanyi dengan budaya kita. Tapi kalau semua orang barat, berarti tahu. Tapi kan kita juga tarian itu adalah juga tarian apa ya? Tarian pujian. Tapi yang kadang-kadang harus pikirkan, jangan menari di dalam gereja bawa pedang. Kadang-kadang saya lihat ini juga benar. Tarian adat ya, tarian adat menyambutkan dengan pedang politik. Tapi liturgi tidak bisa membawa pedang, benar. Yesus datang membawa pedang, iya jangan pedang kita ini lagi. Jadi ada hal-hal yang kita harus bersihkan teman-teman supaya memang iman kita makin murni kepada Tuhan. Ya, gitu. Jadi itu mesti kita laksanakan bersama. Juga ada satu bagian kita sendiri. Oke. Yang ketiga dari malam sehubungan dengan apa ya, pohon ara ya? Iya. Tadi malam kan saya jelaskan membahas kita sudah dengan detail. Salah satu itu adalah pohon ara. Ketika membaca ini, saya kadang-kadang saya lebih suka dengan pohon aranya. Mengapa? Ya, pohon ara sebenarnya. Pohon ara itu dari mana saya katakan dia yang membantu orang lain untuk melihat Yesus. Oke? Membantu orang lain untuk melihat Yesus. Dan ingat, pohon ara ini juga bisa simbol lain. Waktu di dalam Zakheus itu seorang kaya dan kepala pemungut cukai. Ini bukan pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Kepala kantor. Kepala kantor. Orang hebat, orang kaya. Semua dia punya. Tapi dia ingin berkali sendirian. Orang lain datang bersama Yesus, dia tidak mau dia sendirian. Simbol keterasingan. Kenapa? Kekayaan dari pemungut cukai itu dianggap haram. Mengapa?
pajak untuk Kaisar Romawi dianggap pengkhianat. Kenapa? Kerjasama mengumpulkan uang kasih penjajah. Itu pengkhianat. Ambil duitnya kami, kasih ke penjajah. Pengkhianat pertama. Yang kedua adalah mereka tidak diberi gaji atas pungutan itu. Orang Roma tidak beri gaji, tapi apa yang mereka peroleh dari gaji mereka kumpulkan lebih, yang lebih dari yang mereka bawa ke rumah untuk mereka. Makanya mereka kaya. Kaya kenapa? Karena ambil lebih banyak untuk mereka. Resikonya mereka dimusuh. Ya, makanya biar ada dasi melintang, kepala kantor panjat pohon. Tidak semua orang ini depan pada datang orang gitu kan. Nah, dan dia panjat pohon, bukan duduk di kursi begini nanti lebarnya segini. Panjat pohon, dan Yesus katakan ini, Zakheus, turunlah. Hari ini aku mau berjumpa di rumah. Turun. Mengapa? Karena selama ini engkau membangun kehidupanmu bukan di atas dasar hati. Kamu membangun kehidupan di atas dasar yang goyah. Kekayaan yang kamu peroleh dasarnya lemah. Turunlah. Sama seperti sekarang kau butuhkan pohon ara untuk melihat saya. Sekarang turun. Dan Zakheus mengerti lebih baik kata ini. Dia pulang ke rumah dan dia kemudian sama-sama dia katakan, Tuhan, setengah dari harta akan kuberikan kepada orang miskin. Supaya apa? Setengah ini yang menjadi pikiran saya dikosongkan dan pelan-pelan Tuhan menjadi dasar kekuatan saya. Dia memenuhi hati saya dan dia berjanji, kalau saya memeras orang, ingat tadi dia katakan supaya dapat gaji yang bagus, dia minta lebih banyak kan? Dan dia katakan, kalau saya peras orang, saya bayar 4 kali lipat, makin kosong, supaya kekosongan ini hanya bisa diisi oleh Allah sendiri. Jadi simbol dari itu pohon ara itu adalah turun dari semua dasar yang goyah dan ambil Yesus, ambil Tuhan sebagai satu-satunya harta yang paling kuat, dasar yang paling kuat untuk hidup. Itu dari pohon ara yang kemarin kita lihat ini, tapi sekarang jadi banyak. Kemudian Pak Yunus kemarin berbicara, Pak itu ada juga 4 dirham, ya kan? Kenapa Yesus tidak bilang gini? Ini anak itu 4 dirham, uang saya. Tapi dia katakan kau pergi tangkap ikan pertama dia kemudian